dari sini ada kegiatan? Enggak di rumah. Oh ya, sebelumnya duduknya sudah nyaman? Ya, Puasanya gimana Mbak? alhamdulillah lancar. Hmm, ada dada yang bolong? Oke. Eh, Gimana nih kabarnya Mbak? Eh, lagi nggak baik-baik aja sih. Hmm, Mungkin Mbak Diana ini tujuannya juga menemui ibu ada permasalahan. Iya. Gitu. Baik, sebelumnya Mbak Diana ini sudah pernah melakukan konseling? Belum. Belum ya, jadi ibu jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu merupakan proses di mana konselor memberikan bantuan kepada konseli dalam mengatasi permasalahannya. Nah di sini konseling itu Mbak Triana. Nah di sini Mbak Triana juga tidak perlu ragu atau takut kalau misalnya masalahnya itu tersebar, karena di sini ada asas kerahasiaan di mana hanya Tuhan, Ibu dan Mbak Triana yang tahu. Jadi Mbak Triana tidak perlu ragu untuk bisa menceritakan permasalahannya secara detail. Nah sebelum melakukan konseling, kita akan kesepakatan waktu terlebih dahulu ya Mbak. Kira-kira dari Mbak Triana ini ingin melakukan berapa menit? 20 menit. 20 menit saja. Oke, kita sepakati dengan waktu 20 menit ya. Tadi Mbak Triana mengatakan bahwa Mbak Triana ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada permasalahan atau ada yang mengganjal di hati Mbak Triana. Bisa diceritakan kepada Ibu apa yang menjadi permasalahan Mbak Triana ini? Jadi begini Bu, saya disuruh melanjutin kuliah di UNS jurusan PGSD sama orang tua saya. Tapi saya pengen terus-terusan sama pacar saya. Kebetulan saya dan pacar saya tuh pengen di UGM jurusan akuntansi. Mungkin karena orang tua saya nggak ngerestuin saya di UGM, jadi saya nggak ketolak di UGM gitu. Tapi pacar saya keterima. Jadi saya merasa kesal dan marah gitu ke orang tua saya, dan malu juga ke pacar saya karena saya ketolak. Begitu ya Mbak Triana. Mungkin Mbak Triana bisa menjelaskan lebih detail lagi, karena tadi Mbak Triana mengatakan bahwa Anda itu keterima di UNS tapi gagal di UGM. Coba mana yang benar? Orang tua saya tuh nyuruh saya masuk di UNS Bu, jurusan PGSD itu. Tapi saya pengen terus-terusan sama pacar saya di UGM. Jadi saya milih IPC. Yang pilihan pertama tuh di UGM jurusan akuntansi yang bareng sama pacar saya. Yang kedua tuh pilihan orang tua saya di UNS, jurusan PGSD. Tapi kenapa orang tua saya nggak mikirin gimana ke depannya hubungan saya sama pacar saya Bu? Dengan kata lain, Mbak Triana ini marah kepada orang tua Mbak Triana ya, karena tidak memberikan restu kepada Mbak Triana untuk masuk ke UGM. Nah, apakah Mbak Triana ini memang tidak suka dengan jurusan yang disarankan oleh orang tua Mbak Triana? Saya sebenarnya nggak masalah sih Bu sama jurusan PGSD. Cuman kan saya udah janji bareng-bareng terus sama pacar saya, malah berjauhan gini. Jadi saya marah Bu. Nah, coba selanjutnya Mbak Triana ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan perasaan Mbak Triana ini kepada orang tua Mbak Triana. Jadi begini Bu, sekarang saya jadi jarang di rumah. Saya nginep di rumah teman saya. Udah semingguan ini saya diem-diem aja sama orang tua saya. Jadi saya nggak kerasan aja di rumah. Lama-lama saya jadi nggak nyaman sendiri Bu. Oh, berarti Mbak Triana ini sekarang malah diem dan jarang di rumah begitu? Iya Bu, saya kalau di rumah bawaannya pengen marah terus. Saya kecewa Bu. Mbak Triana ini udah tahu belum bahwa pasti orang tua itu memilih yang terbaik untuk anaknya? Iya Bu, tahu. Nah sekarang Mbak Triana tahu kan alasan mengapa orang tua Mbak Triana ini menyarankan di UNS dan memilih jurusan PGSD. Bukankah dulu Mbak Triana ini juga menyukai jurusan PGSD? Iya sih Bu, tapi orang tua saya seakan nggak ngertiin saya, tapi malah maksa kayak gitu.
Coba dipikirkan bersama-sama. Dulu waktu kelas 10, Mbak Triana ini suka sekali dengan dunia pendidikan dan ingin menjadi guru. Dan juga Mbak Triana mengatakan bahwa Mbak Triana itu ingin menjadi guru yang disukai banyak muridnya. Tapi semenjak punya pacar, Mbak Triana ini seakan-akan melupakan cita-cita Mbak Triana gitu. Coba bagaimana Mbak Triana dipikirkan mana yang benar. Iya Bu, saya senang masuk dunia pendidikan karena saya dapat berbagi pengalaman dan juga dapat mengembangkan pengalaman saya. Betul sekali itu Mbak, dan Ibu senang karena Mbak Triana ini mempunyai rasa kepedulian yang tinggi, dan saya juga mengerti apa yang Mbak Triana katakan tadi. Tapi saya harus gimana ya Bu? Udah semingguan ini saya mendiamkan orang tua saya. Kalau di rumah rasanya jadi kayak kaku gitu. Oke, begini, Mbak Triana ini kan ingin sekali bersama-sama dengan pacar Mbak Triana. Coba pikirkan Mbak Triana jika masuk ke jurusan yang sama. Nah, apakah yakin nantinya juga akan sukses bersama dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Dan misalnya apabila ada permasalahan di kuliah tersebut, apakah Mbak Triana dan pacarnya ini mampu mengatasinya sehingga kuliah kalian itu menjadi tidak terganggu? Kenapa saya nggak kepikiran ke arah situ ya Bu? Selama ini saya hanya fokus untuk terus bersama pacar saya. Toh waktu kelas 11 saya pernah berantem sama pacar saya dan jadinya nilai saya anjlok. Kalau kedepannya kan kita nggak tahu kita dapat mengatasi permasalahan kita apa enggak. Kalau misalnya saya gagal, sama aja saya mengecewakan orang tua saya. Lebih baik kita beda jurusan, tapi kita sama-sama sukses, betul kan Bu? Wah, Ibu senang Mbak Triana ini mempunyai pikiran yang dewasa seperti itu. Memang dalam hidup itu kita harus menentukan pilihan ya Mbak. Dan coba Mbak Triana itu lihat di luar sana, banyak anak yang ingin kuliah tapi tidak ada biaya. Terus juga banyak anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua dan akhirnya bersikap ugal-ugalan. Nah, di sini Mbak Triana mempunyai keluarga yang sayang dengan Mbak Triana, mau berjuang untuk membiayai kuliah dan juga memperhatikan masa depan Mbak Triana. Bukankah lebih indah dari mereka? Benar Bu, saya sekarang sudah yakin sama jurusan saya sekarang yang sempat putus sama ego saya. Saya juga bakal minta maaf sama orang tua saya karena kemarin saya sudah bertindak terlalu jahat sama mereka. Dan saya juga akan bicara juga sama pacar saya kalau kita bisa saling mendukung nantinya. Nah, dari yang sudah kita perbincangkan tadi, apa yang Mbak Triana rasakan sekarang? Saya mendapatkan banyak pelajaran sekali Bu. Seharusnya ketika kita marah kepada orang tua, jangan sampai kita nggak komunikasi sama sekali. Jika saya tetap mempertahankan ego saya dan mengorbankan masa depan saya, toh saya juga kurang bisa di jurusan akuntansi. Seharusnya kesalahan kemarin dapat menjadikan saya lebih baik lagi. Wah, benar sekali itu Mbak, dan saya juga turut senang kepada Mbak Triana karena bertekad ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana Mbak, apakah sekarang sudah paham dan mengerti akan hal ini? Wah, saya sudah lega Bu dan sudah tidak resah lagi. Saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Alhamdulillah, syukurlah jika begitu. Dan saya juga doakan Mbak Triana ini nanti dapat menggapai cita-citanya dan juga bersama pacar Mbak Triana. Siap deh Bu. Baik, tidak terasa banyak yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, dan juga pas sekali dengan waktu yang sudah kita sepakati tadi. Waktunya sudah hampir habis ya Mbak. Mungkin sebagai kesimpulan akhir di sini Mbak Triana berpikir bahwa orang tua Mbak Triana ini tidak mengerti dan memaksakan Mbak Triana untuk memilih jurusan yang disarankan oleh orang tua. Padahal Mbak Triana ingin sekali
memilih jurusan yang sama dengan pacar Mbak Triana begitu ya. Iya. Baik, ada yang ingin tanyakan lagi Mbak? Mungkin itu dulu saja cukup. Oke, karena waktu juga sudah habis dan saya berharap Mbak Triana ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita mungkin bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya izin pamit dulu. Ya, terima kasih kembali Mbak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.